Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada subtema yang ketiga, yaitu aturan keselamatan di perjalanan untuk kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Sambil mendengarkan, kalian boleh membuka buku kalian tema 8 subtema 3 di pembelajaran 1. Di situ ada gambar Udin dan teman-temannya sedang melakukan kunjungan wisata yang sedang berada di dalam bus. Di situ ada percakapan antara guru dan Siti. Siti bertanya kepada guru, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Nah, itulah anak-anak, jika kalian sedang berkendara, kalian tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Karena apa? Karena bisa mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Juga bisa membahayakan diri kalian. Itu merupakan salah satu cara untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara. Aturan keselamatan di dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus adalah ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib. Duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan huruf kapital untuk menuliskan nama Tuhan? Nah, contohnya, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kata Tuhan menggunakan huruf besar di awalnya, yaitu pada huruf T. Selanjutnya, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Itu digunakan untuk menuliskan kata pengganti Tuhan, yaitu yang maha pengasih. Pada kata yang di situ ada huruf besar, yaitu pada huruf Y.
Maha Pengasih ada huruf besar pada huruf M. Selanjutnya, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Yang pada kata yang menggunakan huruf besar pada huruf Y, maha kuasa menggunakan huruf besar pada huruf M. Selanjutnya kalian boleh mengamati kalender yang ada di rumah kalian. Di dalam kalender, di situ ada nama-nama hari. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, di dalam satu minggu anak-anak ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mari kita membuat kerajinan kulit kerang. Kalau anak-anak ingin membuat kerajinan kulit kerang, siapkan bahannya: kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Alat apa saja yang kalian siapkan? Gunting, pensil, dan penghapus. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah buat pola gambar dasar pada kertas. Yang kedua, gunting gambar dasar yang kamu buat dengan menggunakan gunting ya. Kalian hati-hati jika menggunakan gunting. Kalian harus dalam pengawasan orang dewasa supaya nanti dalam menggunting tidak mengenai tangan kalian. Yang ketiga, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Nomor 4, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Yang kelima, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat tadi ya. Selanjutnya, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Yang nomor 7, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Kalian bisa melihat pada gambar yang ada pada buku kalian ya, langkah-langkah kerja tersebut. Masih ingatkah kamu di pembelajaran yang tadi ya? Di situ ada Udin yang sedang berlibur dengan teman-temannya. Nah, di sini ada siswa yang bercakap-cakap dengan guru. Hati-hati mengupas kerangnya ya. Kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati. Iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati. Selanjutnya kita akan membahas aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Berikut adalah aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Yang pertama, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama. Lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua.
Lakukan gerak berlari hingga garis pembatas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. 8. Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah yang menjadi pemenangnya. Selamat mencoba. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar pada Pak Bayu. Pak Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepeda di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Nah, di situ Udin mematuhi keselamatan dalam perjalanan. Masih ingatkah kalian dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut ini ya. Yang pertama, hari Senin sore, H pada hari itu menggunakan huruf besar. Senin nama hari, S-nya huruf besar. Udin diminta ibu membeli jagung bakar, titik. Udin, nama orang diberi huruf besar di awalnya. Jagung bakar, titik. Nah, di akhir kalimat diberi tanda titik. Nomor 2, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah, titik. Nomor 3, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu, titik. Nomor 4, Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain, titik. Anak-anak, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Selanjutnya perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni. Kalian bisa memperhatikan pada buku kalian. Di dalam denah di situ ada rumah mereka ya, dan ada jalan di masing-masing rumah, ada jalan yang berbeda-beda. Misalnya di rumahnya Edo, di situ di jalan titik M titik Hatta. Di situ di rumahnya Meli di jalan JL titik M titik Nasir. Di rumahnya Beni, di rumahnya Beni dan Siti, di situ di jalan atau JL ya, singkat A titik Hakim. Di rumahnya Lani dan Udin di jalan atau JL W titik John. Nah, perhatikan nama-nama jalan ya anak-anak. Di situ ada tanda titik yang digunakan untuk singkatan nama. Misalnya Muhammad Hatta, ditulis M-nya saja. M titik Hatta itu dibaca dengan Muhammad Hatta ya. Kalau ditulis lengkapnya M titik Nasir, Muhammad Nasir. Tahukah kalian dengan jagung? Apa saja kegunaan jagung?
Nah, perhatikan ya. Makanan apa saja yang bisa dibuat dari jagung ya, banyak sekali ya anak-anak. Bisa sayur, bisa kue, dan lain-lain. Apa saja kegunaan kulit jagung? Nah, kali ini kita akan berkreasi menggunakan kulit jagung. Kulit jagung dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang telah kering ya anak-anak. Kalian bisa memperhatikan beberapa contoh kerajinan dengan menggunakan kulit jagung yang ada pada buku kalian. Misalnya di situ dibentuk gambar kucing, ayam, bunga, ikan, bebek, dan lain-lain ya. Kalian bisa menggunakan kulit jagung untuk membuat karya kerajinan. Bahan apa saja yang harus kalian siapkan? Yang pertama, kulit jagung yang telah kering, lem, dan kertas karton. Alat yang kalian siapkan adalah pensil, gunting, penggaris, dan penghapus. Lalu bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya. Kedua, gambarlah pola tertentu sesuai keinginanmu ya. Pada kulit jagung misalnya gambar binatang, gambar bunga, gambar rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, gunting pola yang telah kamu gambar tadi ya dengan rapi. Setelah digambar, digunting dengan rapi sesuai dengan pola atau gambar yang kalian buat. Tempelkan pola gambar yang telah kamu gunting pada kertas karton dengan menggunakan lem tadi ya. Selanjutnya, gambar kamu telah siap untuk dipasang. Selamat mencoba. Masih ingatkah hari apa tadi Udin membeli jagung bakar? Masih ingatkah kalian berapa hari dalam satu minggu? Iya, satu minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk bisa cepat menghafal, kalian boleh menghafalkan nama-nama hari dengan bernyanyi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin sekolah, lekas pintar, anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Selanjutnya kalian silakan mengamati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada Dina yang ada pada buku kalian ya. Di situ ada jalan W. John, jalan M. Hatta, jalan A. Hakim, jalan M. Nasir. Rumah Udin melewati untuk menuju lokasi. Di situ harus melewati jalan W. John, lalu menuju jalan A. Hakim supaya menuju ke lokasi, supaya sampai ke lokasi pesta. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di jalan W. John, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Dicek dulu apakah
ada yang rusak sebelum berangkat ya. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik ketika dalam perjalanan. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. 8. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Nah, itulah anak-anak beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor. Kalian harus mematuhi aturan ketika mengendarai sepeda motor supaya selamat dalam perjalanan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti ya. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta, titik. Rumah Udin berada di jalan W. John, titik. Sedangkan lokasi pesta, berada di jalan M. Nasir. Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat dan tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang seperti W. John dan M. Nasir. Selanjutnya perhatikan gambar buah salak dan kulit salak. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Sedangkan kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya, kita akan belajar membuat kerajinan dari kulit salak. Banyak sekali ya kerajinan. Tadi ada kerajinan dari kerang, kulit jagung, dan sekarang kita akan membuat kerajinan dengan kulit salak ya. Bahan apa saja yang harus kalian siapkan? Kulit salak, lem, kertas karton atau buku gambar. Alatnya gunting, pensil, dan penghapus. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga. Selanjutnya, gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil membentuk pola tertentu, bisa lingkaran, segitiga, atau segi empat. Selanjutnya, berhati-hati ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka. Lalu, tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Iya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 misalnya, tanggal berapa Udin dan Ayah pergi ke pesta? Kalian bisa memperhatikan kalender kalian ya untuk menghitung tanggal berapa 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 misalnya, di situ 2 minggu yang lalu adalah hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Jadi Udin dan Ayah pergi ke pesta hari Kamis tanggal 12 Januari 2017.
Selanjutnya, kalian bisa mencoba mengajukan pertanyaan dengan lafal dan intonasi yang jelas. Mengajukan pertanyaan yang dimulai dari kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Misalnya, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberang jalan raya? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Kalimat-kalimat tadi ya yang baru saja Ibu bacakan adalah kalimat tanya. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Sekarang yuk kita belajar bermain bola kasti. Setiap permainan ada petunjuk permainan. Kalian harus mengikuti petunjuk permainan supaya bisa bermain dengan benar. Bagaimana petunjuk permainan dalam bermain bola kasti? Yang pertama adalah lakukan latihan melempar dan menangkap bola seperti yang ada pada gambar di buku kalian ya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Permainan ini tidak bisa kalian mainkan sendiri, jadi harus dimainkan secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Pembelajaran 6. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Nah, di situ anak-anaknya membantu membersihkan pemukiman warga yang terkena dampak banjir. Bagaimana cara agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Nah, tadi saat membersihkan pemukiman karena licin, nah di situ ada teman yang terjatuh. Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu kapan ia terjatuh? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar yang ada pada buku kalian? Tentu kalian masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Pada tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang kalian bisa mencoba untuk menggunakan tanda tanya dan mencoba mengajukan pertanyaan menggunakan tanda tanya, menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Selamat mencoba.
Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Kalian bisa mengetahui kapan banjir berakhir dengan menggunakan kalender atau menghitung maju setelah tanggal 2 ditambah 1 minggu ya. Setelah tanggal 2 Januari ditambah 1 minggu yaitu ditambah 7 sama dengan 9. Jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.